kita mulai? Oke, selamat datang teman-teman ya di Open House episode kedua ya. Kita pastinya bikin podcast ini supaya kita bisa sama-sama belajar bareng nih. Jadi belajarnya nggak sendiri doang ya. Karena pastinya kita hari ini masih ngobrol ya dengan inisiator kita ya di episode kedua. Ini masih episode yang spesial karena tiap episode tuh harus spesial gitu ya. Masih dengan Ci Devika. Ya. Oh. Kayak udah lama banget ya Ci kita nggak ketemu ya Ci ya. Sekitar 1 dasawarsaan ada ya. Pernah tadi baru ya. Oke. Ci, kan kemarin kita udah sempat bahas tuh tentang kenapa nama podcastnya Open House. Nah jadi ini kita udah mulai masuk episode yang udah mulai ada temanya Ci. Ya. Nah mungkin kalau buat aku sendiri tema pertamanya ini tentang keselamatan dulu lah Ci. Ya betul. Ya. Nah boleh nggak aku tahu kalau misalnya keselamatan itu tuh sebenarnya kalau dari Alkitab tuh apa sih artinya tuh sebenarnya apa? Sebenarnya gini, disclaimer dulu ya. Ini semua apa yang aku mengerti aja kali ya. Ya kan? Karena kan bukan pendeta nih, nggak belajar soalnya. Siap. Maksudnya nggak sekolah Alkitab Nggak sekolah saya Alkitab, tuh. ya. Tapi ini yang sepengertian aku ya. Oke. Jadi kalau keselamatan itu adalah ketika kita percaya sama Tuhan Yesus atas kematian dan kebangkitan Tuhan itu untuk menyelamatkan hidup kita, ya kan? Ketika kita percaya itu, mengaku dengan mulut ya bahwa kita percaya kita itu pindah warga negara ibaratnya. Kita dapat satu, kalau kayak WNA mau pindah ke sini, dapat KTP lah ibaratnya. Jadi kita itu pindah warga negara. Kita itu adalah berasal dari kerajaan Tuhan, gitu. Nah kita ibaratnya dapat akses langsung untuk punya tempat lah di sana, gitu, ya kan? Ngerti gak keselamatan? Jadi tipenya adalah bahwa misalnya contoh Cindy dari WNI, Cindy mau pindah warga negara ke Singapura, ya Cindy dapat akses. Datang aja, ibaratnya datang itu di sini udah menjadi warga negara Singapura misalnya gitu. Nah itu sama seperti itu, tapi hanya bisa melalui Tuhan Yesus, percaya dengan Tuhan Yesus gitu. Oh, jadi capnya itu percaya sama Tuhan gitu ya? Betul. Oke. Satu-satunya jalan. Berarti keselamatan itu adalah artinya kita percaya sama Tuhan Yesus baik hati maupun mulut gitu ya? Betul. Gitu ya? Iya. Oke. Keren banget ya. Udah mulai mengerti ya. Ya sedikit lah kan lagi belajar ya namanya juga gitu ya. Nah mungkin dari Victor ada yang mau ditanya? Oh enggak ya. Oke. Mi, kan kalau itu kan orang nggak tahu nih ya, itu kan orang-orang yang memang dari basicnya udah beragama Kristiani gitu ya, gitu ya kan yang ngomongnya gitu, benar gak sih? Ya. Mohon maaf juga nih kalau saya ada salah-salah ya. Nggak apa-apa. Takutnya salah gitu ya. Oke. Apa yang terjadi pada orang-orang yang baru gitu Mi, ya yang baru kenal sama Tuhan Yesus ya, mungkin kayak saya ya, kayak saya gitu ya. Konsep keselamatannya itu seperti apa? Samakah? Atau ada perbedaan? Sebenarnya semua sama aja. Kita lahir di keluarga Kristiani atau kita bukan berasal dari Kristiani, karena menurut aku percaya sama Tuhan Yesus itu bukan masalah agama. Gitu loh. Jadi percaya sama Tuhan Yesus itu bukan tentang agama. Betul. Ada orang yang KTP-nya atau misalnya lahirnya memang di keluarga Kristiani, tapi belum memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan ibaratnya. Nah, ketika kita mengenal, ibaratnya kita bertemu dengan Tuhan lah ibaratnya ya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita mengaku dengan mulut, mengaku dengan hati, ya kan? Kan itu mulai kita memiliki akses untuk punya hubungan dengan Tuhan nih, karena kita sudah diselamatkan, ya kan, kita udah menjadi warga negara kerajaan Allah, kita itu punya akses untuk berhubungan, ya kan. Nah sebenarnya orang yang lahir di keluarganya Kristiani belum tentu punya hubungan itu, karena karena semua itu harus pribadi, bukan masalah family gitu loh. Oh jadi bukan status doang. Betul. Ya kan, jadi ini masalah tentang hubungan pribadi kita, seberapa kenal kita dengan Tuhan gitu loh, seberapa kita percaya, itu kan benar-benar personal, ya kan. Nah jadi kalau dibilang ada bedanya atau enggak, ya nggak ada, karena meskipun kayak contoh ya, aku generasi yang pertama nih, ibaratnya
yang mengenal Tuhan pertama, ya kan? Anak aku lahir, ya itu kan udah Kristiani langsung kan, ya. pasti kan langsung kan. KTP. Tapi dia belum punya hubungan pribadi karena masih kecil nih dengan Tuhan. Tapi kan saya ajarin, kita ajarin. Tapi kan belum mengalami, dianya belum mengalami Tuhan mengalami langsung. untuk percaya gitu. Iya, mengalami Tuhan langsung, ibaratnya. Nah, dia harus punya momentum untuk di saat dia tuh mengerti, oh ini pertolongan Tuhan, oh Tuhan itu ada, oh saya percaya dengan Tuhan. Nah, di saat itulah bahwa dia udah secara personal memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi sama aja pertemuannya, gitu. Berarti dari kitanya pun harus ini ya, buka hati juga dong. Betul, pasti. Karena kan ya Tuhan akses, kitanya buka juga. Betul, makanya di Alkitab tuh ada Tuhan tuh mengetuk. Yang nggak ngedobrak lah ibaratnya, ya kan, nggak ngedobrak tapi dia mengetuk. Pelan-pelan ya. Kita bukakan hati nggak? Kita buka hati ya dia masuk. Tapi kalau kita nggak buka hati ya dia nggak masuk. Gitu. Gimana cara kita supaya buka hati gitu? Ya itu mengaku dengan hati dan mulut. Kita mengaku bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan itu adalah raja dalam hidup kita. Nah, jadi kita masuklah dalam kerajaan Tuhan. Kita di dalam dia di dalam kita, gitu. Nah, berarti kan mengetuk itu berarti dia mengetuk semua orang. Atau Seharusnya dia mengetuk semua orang, tapi kan kadang-kadang ada lah ya orang-orang yang memang belum pernah dalam hidupnya mendengar Tuhan Yesus. Gimana kalau nggak ada orang yang ngasih tahu? Ya kan, mungkin ya dengan mimpi bisa, tapi mungkin nggak tahu ya aku dengan apa gitu, dengan cara apa. Tapi ketika ada satu momen Tuhan itu datang mengetuk, nggak dibukain ya dia nggak akan masuk. Bisa juga nggak sih Mi gini, orang itu Tuhan itu ketuk pintu hati kita itu karena terus kitanya mau buka karena kita ngeliat orang lain juga hidupnya baik bersama Tuhan gitu. Pasti, that's why kita harus hidup benar ibaratnya. Menghidupi firman itu ya. Iya, yang di episode sebelumnya kita bahas gitu, supaya orang lain bisa melihat. Dan akhirnya dia percaya dan akhirnya dia terima keselamatan juga. Betul. Ih, keren, gila bagus banget ya. Mi, mau tanya deh, maksudnya cara Tuhan milih orang tuh gimana sih? Dia tuh ya tadi ya, oke dia ketuk ya, tapi dia terpilih, dipilih atau gimana sih? Cara Tuhan bekerja gitu. Sepengetahuan sebenarnya kalau dalam Alkitab aja juga ada, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya kan? Banyak yang dipanggil, sedikit banyak yang diketuk berarti ya. Sedikit yang dipilih. Kenapa? Itu semua balik lagi tergantung respon. Gitu loh. Jadi sama lah. Kalau kayak kerjaan saya gitu ya, kerjaan saya di Pro nih, ya kan. Kita kan banyak lah membangun tim. Kita banyak rekrut gitu kan. Banyak yang kita ceritakan. Bentar, ini berarti backgroundnya background Cide ini adalah insurance business ya? Insurance business gitu. Udah berapa puluh tahun ya? Belum lah, udah 18 tahun. Udah 18 tahun ya di insurance business ya? Oh, ada yang bersih? COVID? COVID? Oh enggak ya? Oke. Iya, 18 tahun insurance business, kan kita membangun satu tim. Ya kan? Nah, banyak yang kita coba ajak gitu kan. Untuk jalanin bisnisnya. Betul. Tapi kan sedikit yang merespon. Ya kan? Ngerti kan? Nah, ketika dia merespon, dia bisa sukses di bisnis ini ibaratnya, di bisnis saya gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nggak merespon ya berarti kan kita juga nggak bisa paksa. Sama persis lah, mirip-mirip seperti itu. Oke. Gitu. Tapi pasti ada yang mau. Pasti ada yang mau. Pasti ada orang lain yang mau gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, orang yang mau itu adalah orang-orang yang terpilih. Yang dipakai Tuhan, betul. Yang dipakai Tuhan. Karena dia meresponi gitu ya. Betul. Ya, mungkin sambil jalan baru ngerti ya, pelan-pelan ya. Nah, cuman kalau misalnya di dunia kehidupan sehari-hari gitu Mi, ada penerapannya nggak sih tentang keselamatan ini? Berarti harus percaya terus gitu apa? Gini, jadi ada di Alkitab itu dibilang kan kerjakan keselamatan kamu gitu loh. Ya, kerjakan keselamatan kamu. Kerjakan keselamatanmu. Dulu aku juga awal-awal bingung, maksudnya gimana lah kerjakan keselamatan gitu kan. Nah, cuman kalau kamu nanti makin lama kita makin kenal Tuhan. Ya kan? Makin lama kita makin kenal Tuhan nih. Kita selamat, ibaratnya Tuhan menyelamatkan kita bukan cuma untuk kita masuk surga.
Karena kalau misalnya Tuhan tujuan utamanya adalah menyelamatkan kita cuman untuk supaya kita masuk surga, harusnya setelah kita selamat kita mati. Langsung masuk surga dong, udah selesai soalnya. Bener nggak? Tapi kenapa kita masih tetap hidup? Nah, karena kita itu selain kita itu nanti dikasih grant untuk masuk surga, dikasih garansi lah ibaratnya. Kita kalau mati pas masuk surga ibaratnya gitu kan. Tapi kita juga harus mengerjakan keselamatan. Nah, artinya apa? Karena kita sudah menjadi warga negara kerajaan Allah, tapi kita masih hidup di bumi, masih hidup di dunia. Artinya kita itu menjadi duta besarnya kerajaan Allah di dunia. Ya kan? Fungsinya adalah apa? Duta besar itu brand ambassador ya dia. Brand ambasadornya Tuhan lah ibaratnya. Gitu ya. Oke. Membawa apa yang ada di surga itu di bumi. Gitu loh. Itu tugas kita. Ya kan? Supaya orang lain bisa mengicipi surga lewat hidup kita. Ngerti gak? Itu yang harus kita kerjain terus. Wow. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau dibilang kerjakan keselamatan tuh apa gitu? Ya artinya ya gue harus menghidupi firman Tuhan supaya orang lain tuh bisa tahu bahwa di surga tuh kayak gini nih, orang-orangnya baik, semuanya mulia, semuanya terpuji ibaratnya gitu loh. Ya kan? Dari saat seperti itu orang jadi mau lah ikut ke kerajaan surga gitu. Gitu. Aduh tadi aku tuh mau nanya lo ya, tapi aku udah lupa. Nanti lah nextnya. Oh iya. Oke, berarti gini ya Mi, berarti misalnya orang udah dipercaya dia selamat gitu ya, udah selamat, dia kan menghidupi nih firman Tuhan, jadi orang baik segala macam. Tapi kan mungkin aja di tengah jalan dia keseleo juga. Betul. Nah, saat dia keseleo itu tuh apa yang mereka harus sadar atau mereka harus lakukan? Sebenarnya kalau di Alkitab ada, Cindy pernah dengar kan kalau kayak doa Bapa Kami, Cindy pernah dengar. Itu satu-satunya doa yang Tuhan tuh ajarin ke kita cara berdoa, ya kan? Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ibaratnya itu adalah kita memuji, kita worship Him, ibaratnya, ya kan? Terus kan dibilang lagi di bawahnya kan, istilahnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kan? Itu artinya kan kita dia maunya di bumi ini terjadi seperti apa yang ada di surga. Dia perlu kita itu. Wow, oke. Ya kan? Terus ada juga kita minta ampuni kesalahan kami. Seperti kami mengampuni kesalahan orang lain, ya kan? Terus minta berikan kami makanan kami secukupnya. Ya kan? Jadi Tuhan tuh udah ajarin kita berdoa sebenarnya. Cara berdoa, ya kan? Ada worshipnya, ada praise ibaratnya, ya kan? Ada repent. Repent tuh artinya tobat, bertobat, minta ampun. Jadi kenapa diajarin seperti itu? Karena kita itu memang tidak luput dari dosa pasti. Namanya juga manusia. Ya kan? Seleo berarti wajar dong Mi. Betul, itu wajar sekali, manusiawi sekali. Karena kalau kita nggak pernah berdosa, Tuhan tuh nggak perlu menyelamatkan kita. Oh wow. Ya dong. Justru karena tidak ada satu orang pun yang bisa tidak berdosa gitu. Ya kan? Kalau misalkan semua orang bisa atau ada orang yang bisa tidak berdosa, Tuhan tidak perlu turun ke bumi. Gitu loh. Ya kan? Nah, jadi karena tidak ada yang bisa, tapi Tuhan ajarkan kita untuk berdoa itu setiap hari adalah kalau saya ada salah, saya minta ampun. Nah, minta ampun itu Tuhan itu nggak pernah bosan mengampuni kita. Tapi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Jadi artinya apa? Kalau kita tahu kita salah, kita tidak mau bertobat, kita terus melakukan kesalahan itu. Ya itu yang nggak boleh. Ya Tuhan itu Maha mengampuni, tapi kita nggak boleh memanfaatkan dia, gitu ya. Betul. Keren. BTW ini kan pertanyaannya sebenarnya nggak ada di list ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar keluar aja dari mulut saya dan keluar dari manusia ini gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak bawa Alkitab kemana-mana saya ya. Gak lah. Oke. Sebenarnya ya itu sih Mia. Oke itu tentang keselamatan ya. Oke. Cukup jelas sih Mi. Cuman kayak mungkin untuk prakteknya butuh ini ya, pembelajaran panjang sepertinya ya. Betul. Jadi keselamatan itu bukan satu event sekali gitu loh. Maksudnya terus abis itu kita hidup semena-mena seenak-enaknya karena kita udah selamat gitu loh. Ya memang sebetulnya begitu kita percaya Tuhan Yesus ya kita apapun yang terjadi kita selamat pasti gitu loh. Cuman masalahnya kan
Lu masih hidup di dunia, lu apa fungsinya gitu. Ya kan, itu yang harus kita pikirin bahwa dibilang kerjakan keselamatan kamu. Jadi terus berdampak buat hidup orang ya. Betul. Wow, keren. Oke. Nah, keselamatan sendiri supaya kamu lebih ngerti ya. Supaya kamu lebih ngerti, jadi mendingan aku ceritain dari awal. Jadi waktu kita Tuhan menciptakan manusia, ya kan? Itu kan sebenarnya udah baik, semuanya udah sempurna lah ibaratnya, ya kan? Dia udah punya akses, manusia itu udah punya akses sama Tuhan, bisa ngobrol, bisa ketemu gitu loh, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada dosa yang menghalangi. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia itu kehilangan aksesnya. Oh, ngerti kan? Dia kehilangan aksesnya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa berhubungan langsung dengan manusia, kan ada dosa di tengah-tengah. Kan Tuhan itu kudus. Kalau ada dosa berarti dia nggak bisa akses gitu, ibaratnya. Nah, zaman dulu sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi, bagaimana caranya manusia, Tuhan mau akses ke manusia dan manusia akses ke Tuhan, ya kan? Itu harus ada yang namanya korban hewan. Korban yang dibakar gitu loh, ya kan? Misalnya kalau misalnya tergantung dosanya gitu loh. Kalau dosanya besar mungkin berapa domba ini segala macam, itu mesti ada bakaran untuk tebus dosa. Untuk tebus dosa supaya orang ini imam, jadi orang yang kudus, ya kan? Imam ini bisa masuk ke dalam gereja, bisa istilahnya dalam bait Allah lah, ya kan? Dia berdoa, dia dengar dari Tuhan. Gitu loh. Tuhan itu bisa akses sama dia. Tapi itu harus ada yang mati dulu. Yang mati itu ya korban itu, korban bakaran ini. Nah, korban ini pun harus yang terbaik, harus dipilih yang paling bagus. Gitu loh, ya kan? Kalau misalnya harum, Tuhan terima, baru dia bisa. Gitu. Kalau nggak bisa sama sekali. Jadi begitu dia masuk ke bait Allah yang suci, manusia itu bisa mati. Gitu loh. Zaman dulu nih, manusia itu bisa mati kalau misalnya kurbannya belum diterima. Jadi harus ada yang berkorban. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kan tidak ada satu manusia pun yang bisa suci. Semuanya manusia berdosa. Makanya Tuhan itu kasih anaknya yang tunggal itu, suruh turun ke dunia untuk menebus. Itu anak domba Allah, makanya dibilang kan. Itu adalah korban yang paling suci yang pernah ada, ibaratnya untuk menebus semua dosa manusia gitu loh. Jadi di saat dia mati, ya kan, terus dia bangkit, dia naik surga, balik ke surga. Nah, kita yang percaya sama dia, nah, zaman dulu nih, balik lagi ke zaman dulu. Zaman dulu kalau misalnya mau ada tulah atau apapun yang Tuhan kirim, untuk orang-orang yang percaya itu harus kasih tanda di pintu. Ya kan, tanda darah anak domba gitu misalnya. Nanti ditaruh ya di pintu supaya kalau ada tulah nggak masuk ke rumah itu. Tulah apa tuh? Tulah tuh kayak kutuk lah. Misalnya ada kutuk, nanti kalau zaman dulu tuh ada yang anak sulungnya mati gitu loh. Anak sulung cowok itu kutuknya itu mati. Tapi kalau dia lihat ada darah, yang rumah ini enggak gitu loh. Kayak zaman dulu nih cerita yang ada di Alkitab gitu ya. Nah, begitu kita kenal Tuhan Yesus, masa kita percaya Tuhan Yesus, kita itu udah dikasih tanda ibaratnya. Ya kan, dikasih akses, dikasih tanda. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus lah kita bisa selamat. Gitu. Jadi itu ibaratnya akses card kita. Jadi gitu. Tuhan kirim anak yang tunggal untuk membuka akses kita lagi. Iya. Jadi saking kepengennya Tuhan itu punya hubungan sama kita. Wow. Gitu loh. Itu bedanya Tuhan kita gitu. Jadi relationship-nya adalah inisiatornya dia. Dia pengen punya relationship sama kita, cuman nggak bisa kalau misalnya kita tidak percaya Tuhan gitu. Jadi di saat kita berdosa, kita nggak percaya Tuhan Yesus kan, dia aksesnya nggak bisa kita. Ya kan, begitu kita percaya, akses kita dibuka gitu loh. Jadi kita bisa punya relationship. Makanya Roh Kudus masuk ke dalam kita. Kadang-kadang kita suka ditegur, misalnya kayak kita melakukan satu kesalahan. Pasti Cindy pernah lah, misalnya saya melakukan satu kesalahan, misalnya contoh yang simpel aja, nerobos lampu merah. Itu dalam hati kan kayak ada, harusnya kamu nggak boleh. Iya. Benar nggak? Itu suara Tuhan. Gitu. Kenapa? Saya bilang suara Tuhan. Aku bilang suara Tuhan karena itu membawa kita kepada kebenaran. Kalau membawa kita kepada yang nggak benar, itu pasti udah bukan suara Tuhan, suara kita sendiri. Gitu. Iya. Oh, itu bisa jadi bab baru lagi ya. Iya. Oke. Wah, ini. Nah, seperti itulah konsep keselamatannya seperti itu. Sebenarnya ya gitu ya, dari zaman yang dulu single, sampai yang singkat lah ya, yang singkat ya. Jadi seperti itu.
supaya Oke, kamu oke. ngerti awalnya kenapa sih Tuhan Yesus mesti mati dulu gitu loh. Iya, Kenapa sih harus ada penebusan gitu. Oh wow, gila. Oke, keren. Oke. Kayak lagi Harusnya itu di didongengin. awal ya. Itu kayak lagi didongengin loh. Aku bener Tapi kayak itu cerita. benar-benar disimplify banget ya. Itu kan ada ayat-ayatnya sebenarnya harusnya yang dibahas. Cuman kan karena aku nggak sekolah Alkitab ya aku nggak bisa detail bahas gitu. Tapi ini konsep yang aku selama ini aku mengerti dan aku pegang gitu. Wow, keren. Oke. Untuk Apa lagi? tema ini kita udahan dulu ya, Mi ya. Udah. Ya. Takutnya nanti ini kan bisa merembet Mi soalnya Mi ke tema-tema Betul, lainnya iya nih sih. sebenarnya ya kan. Jadi kita akan bertemu dengan inisiator yang berikutnya ya, masih dengan Ibu Devika ya nanti ya. Ya inisiator itu sebenarnya ada banyak ya Mi, sekitar 200 orang Gitu ya. inisiator dari Tapi podcast ini. yang terpilih saya terus Iya, gitu kamu terpilih ya. terus, jadi kan spesial terus ya edisinya ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya saksikan terus podcast berikutnya di Open House ya, supaya kita hidup bisa menjadi terang dan berguna bagi hidup orang lain. Bye bye.